Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi syara'ana al-adha. Walhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsirah. فبهذه النعم يجب علينا شكره لله جل وعلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة المجاهدين الطاهرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واكتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu bahwa bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami di pagi hari yang cerah, di bawah sinar matahari yang lembut, di hari Idul Adha yang agung dan mulia, di hari Jumat yang suci, di hadapan jajaran pemerintah Kabupaten Bone yang semoga dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hadapan seluruh saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Izinkanlah kami ma'asyiral muslimin untuk berbagi tausiah dengan harapan bahwa tausiah ini mentazkiyah, mensucikan jiwa-jiwa kita dan mengundang datangnya berkah Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dan lebih berlimpah ruah, khususnya untuk jajaran pemerintah Kabupaten Bone dan seluruh kaum muslimin di Bone. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi ini bukan sekedar pagi dengan sinar mentari dan udara sejuk dan asri. Ia adalah pagi yang agung dan sakral, pagi yang suci dan bersih, karena ia dipenuhi dengan gemalan zikir, takbir, tahlil dan tahmid. Pagi yang memiliki dua keagungan dan dua kesucian sekaligus. Suci karena hari ini adalah hari Jumat Sayyidul Ayyam, dan suci karena hari ini sekaligus 10 Zulhijjah Sayyidul Ayyam fi syahrillah. Dua kemuliaan bersatu dalam satu tarikan nafas, dua kemuliaan bersatu dalam satu gema takbir, tahlil dan tahmid. Satu kemuliaan bersatu dalam perayaan pekanan tahunan hari Jumat dan hari Idul Adha. Pagi ini kita sedang menyandingkan keagungan waktu dan kejernihan ruh. Kita datang pagi ini melangkah dalam alunan takbir, tahmid dan tahlil yang menggema ke penjuru seluruh langit.
suara yang bukan hanya keluar dari lisan, tetapi memancar dari hati yang telah lama rindu kepada pengampunan dan kedekatan dengan Rabbul Alamin. Kita hadir bersama dengan keluarga, sahabat dan tetangga dengan pakaian terbaik, wajah-wajah cerah, hati yang gembira dan jiwa yang berusaha dibersihkan dari debu-debu dosa akibat terlena dengan kenikmatan dunia. Bukan hanya karena hari ini adalah lebaran, tetapi karena kita ingin merayakan kemenangan hati atas syahwat, kemerdekaan ruh atas belenggu hawa nafsu, sebagaimana kita menyatu dalam lapangan kemerdekaan. Hari ini bukan sekedar tentang bagaimana kita harus berkumpul di lapangan belaka, bukan hanya sekedar bagaimana kita harus meneriakkan takbir dan tahmid dalam satu alunan gema berjamaah saja, tetapi tentang ketulusan, tentang keikhlasan hati kita tunduk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa. Ini tentang diri-diri kita yang harus kita bersihkan dari segala dosa dan kesalahan, bersihkan dari segala kesyirikan, bersihkan dari segala kemaksiatan, bersihkan dari segala kemungkaran, bersihkan dari segala tipu daya, kebohongan, kemunafikan dan kepalsuan, bersihkan dari segala apa saja yang mendatangkan kemurkaan Allah di dunia dan mendatangkan malapetaka azab di akhirat. Kehadiran kita di tempat ini juga berkaitan tentang kisah cinta dan kepatuhan, kisah ketulusan dan keberanian, kisah kepasrahan dan keyakinan, kisah kesabaran dan keteguhan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di jalan perjuangan, kisah indah tentang seorang ayah dan putranya yang telah meninggikan makna iman, makna sabar, makna keikhlasan dalam pengorbanan hingga tercatat dalam tinta emas sejarah peradaban hingga akhir zaman, dirayakan oleh umat Islam di seluruh penjuru alam. Di tempat ini, di antara gema takbir yang menggugah sukma, kita akan membuka kembali lembaran-lembaran abadi tentang seorang nabi mulia yang Allah sebutkan dengan gelar agung sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Dialah Ibrahim alaihissalam yang telah membuktikan bahwa mata pisau tidak akan pernah lebih tajam dari mata hati yang penuh dengan ketulusan dan keikhlasan iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Siapapun kita, apapun status sosial kita dan apapun jabatan yang kita sandang, bagaimanapun latar belakang pendidikan kita sebagai seorang muslim dan muslimah, marilah kita bersama-sama menapaktilasi sejarah istimewa Nabi Ibrahim dan keluarga kecilnya, lalu kemudian berusaha mengambil pelajaran untuk kita teladani. Dari atas mimbar mulia ini dan di hadapan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah menunaikan salat Idul Adha, marilah bersama-sama kita menapaktilasi sejarah mulia tersebut. Pesan ini terbagi ke dalam beberapa bagian penting untuk para pemimpin dan pejabat, juga untuk para tokoh agama dan pendidik umat, guru, kiai dan ustaz, nasihat untuk para ayah bunda, dan juga nasihat untuk para pemuda dan pemudi generasi pelanjut perjuangan agama dan bangsa. Kepada para pejabat dan pemimpin umat, sungguh para pemimpin adalah lentera harapan bagi banyak jiwa yang menanti datangnya keadilan dan kesejahteraan. Sungguh di balik langkah-langkah para pemimpin kita bergantung harapan para ibu yang mengasuh putra putrinya dalam kekurangan bahkan pelita kemiskinan. Sungguh di balik kerja pemimpin-pemimpin kita ada untayan tulus doa munajat para ayah yang memeras keringat dalam kesempitan dan kesulitan mencari nafkah, dan ada bisikan harapan anak-anak yang menggantungkan masa depannya pada kebijakan-kebijakan strategis para pemimpin kita untuk memudahkan pendidikan demi masa depan mereka. Sungguh jalan para pemimpin kita berat, namun sangat mulia di sisi Allah dengan keikhlasan dan kejujuran para pemimpin itu. Tugas para pemimpin kita sulit dan melelahkan, namun pahalanya tak ternilai memberatkan timbangan kebajikan para pemimpin kita di akhirat nanti. Renungkanlah, sesungguhnya Allah memilih Nabi Ibrahim
sebagai imam, sebagai pemimpin, bukan karena gelar kebangsawanan atau harta dan istana yang dimilikinya, tetapi Allah memilihnya karena hatinya yang tunduk dan jiwanya yang lapang oleh tulusnya kejujuran, penghambaan dan pengabdian. Pemimpin sejati adalah yang rela berjalan sendiri di jalan kebenaran dan keadilan, karena ia tahu Allah pasti akan selalu bersamanya, menjaga dan menolongnya, melindungi dan membentenginya. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, wa idh ibtala Ibrahim rabbahu wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu ia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman kepadanya, sesungguhnya aku menjadikanmu imam, pemimpin bagi seluruh manusia. Wahai para pemegang amanah, para pemimpin kami yang mulia, tiadalah kemuliaan dalam kekuasaan kecuali jika ia dipakai untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan air mata duka orang-orang yang susah dan tertindas. Setiap keadilan yang ditegakkan adalah pohon pahala yang akan berbuah manis di taman-taman surga di akhirat kelak nanti. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah di lembah tandus Mekah bukan untuk dirinya dan keluarganya, tapi untuk umat manusia hingga akhir zaman. Beliau tidak ingin membangun kemegahan kota, tapi ingin membangun peradaban istimewa bagi masyarakat dunia agar mereka menegakkan tauhid dan menjalankan ibadah hanya kepada Allah. Ingatlah firman Allah, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyaqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan ingatlah doa Nabi Ibrahim ketika ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati dan dimuliakan. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan dengan itu mereka bersyukur. Doa dan harapan Nabi Ibrahim yang ia panjatkan kepada Allah ini mengajarkan kepada kita bahwa rezeki, aneka buah-buahan dan ragam tanaman yang subur hanya akan Allah berikan manakala penduduk suatu negeri sungguh-sungguh menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya salat 5 waktu. Maka wahai para pemimpin kami yang mulia, jadilah kalian sebagai imam dan teladan bagi masyarakat dalam hal ketaatan dalam menjalankan ibadah. Bangunkanlah untuk mereka sarana ibadah berupa masjid-masjid dan juga sarana pendidikan agama untuk menjaga jiwa mereka dari gempuran maksiat yang kian hari kian merajalela. Teladanilah Nabi Ibrahim dalam untayan doanya. Doanya tak meminta kekayaan dan kelanggengan kekuasaan, tapi meminta seorang Rasul yang kelak akan membimbing umat ini kepada cahaya ketaatan dan cahaya ibadah sepeninggalnya nanti. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, serta mensucikan jiwa mereka. Wahai para pemimpin negeri kami yang mulia, jika engkau luruskan niatmu dalam memerintah untuk mengabdi kepada Allah dan berkhidmat kepada rakyat, ikhlas karena Allah, maka setiap langkahmu adalah ibadah dan setiap kebijakanmu adalah sedekah jariah. Wahai pemilik amanah rakyat, sesungguhnya pemimpin-pemimpin bisa menjadi jembatan pahala yang mengalir tanpa putus dengan satu kebijakan yang mensejahterakan, satu keputusan yang menyejukkan, satu program yang mengangkat derajat kaum lemah,
dan mensejahterakan yang susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha, kana lahu ajruha wa mithlu ujuri man 'amila biha, la yanqusu min ujurihim syai'." Barang siapa yang memulai atau menetapkan suatu metode atau kebijakan yang baik lalu diamalkan, diikuti oleh orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala amalan itu dan pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Bukan istana yang membuat pejabat itu mulia, bukan kekayaan yang membuat pemimpin itu terhormat, akan tetapi ketulusan dan kejujurannya yang dibalut dengan sikap santun dan penyayang kepada rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin seperti ini akan selalu dicintai dan dimuliakan oleh penduduk langit dan bumi, mendapatkan doa kebaikan dari lisan-lisan yang tak dikenal, yang berucap tulus karena ia bersikap adil, murah hati dan melindungi yang lemah terlunta-lunta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, "Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihi farfuq bihi." Ya Allah, siapapun yang mengurusi urusan umatku sebagai pemimpin di tengah-tengah mereka, lalu ia bersikap lemah lembut kepada mereka, maka bersikap lembutlah Engkau ya Allah kepadanya. Wahai para pemimpin kami yang semoga dijaga dan dilindungi oleh Allah, di hari raya Kurban ini, mari kita belajar dari Ibrahim yang tidak hanya berani menyembelih anaknya dengan tajamnya pisau yang terhunus di genggamannya, tetapi juga kita siap menyembelih ego dengan ketajaman hati yang diliputi iman. Maka barang siapa di antara kalian yang menyembelih ambisi pribadinya demi maslahat umat, dia adalah pemimpin sejati yang dicintai penduduk langit dan penduduk bumi. Bersyukurlah karena Allah mempercayakan kepada para pemimpin kita di atas pundak mereka urusan manusia dan urusan tanah. Syukuri dengan keadilan, jagalah dengan kebaikan dan warnailah kepemimpinan dengan kasih sayang dan ketulusan. Semoga kelak saat semua manusia berbaris menunggu hisab perhitungan amalan, para pemimpin kita berdiri bersama para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh karena telah menunaikan amanah sebaik-baiknya. Jika hari ini para pemimpin kita memayungi rakyat dengan kejujuran dan ketulusan, mengayomi dengan rahmat dan keadilan, maka kelak Allah Subhanahu wa taala pasti akan memayungi pemimpin-pemimpin kita dengan rahmatnya di hari tiada lagi tempat berteduh bagi manusia selain di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi wa minhum imamun adil." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kemuliaan dari Allah pada hari kiamat nanti di bawah arsy-Nya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Lihat bagaimana Allah memuji kejujuran Ibrahim. "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Dan ceritakanlah dalam kitab Al-Quran tentang Ibrahim, sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang sangat jujur, siddiq lagi seorang nabi. Siddiq ma'asyiral muslimin bukan hanya mampu berkata benar saja, tetapi selain itu dia juga adalah sikap konsisten antara kata dan perbuatan, konsisten antara ibadah ritual dan ibadah sosial, konsisten antara janji-janji dan bukti, konsisten di atas peraturan dan undang-undang untuk mensejahterakan semua masyarakat secara merata. Sesungguhnya keteguhan seorang pemimpin menjalankan ibadah ritual jika tidak dibuktikan dengan kesungguhannya menjalankan ibadah sosial di tengah masyarakatnya, maka kepemimpinannya itu ibarat pisau yang salah satu dari dua matanya ada yang tajam dan ada yang tumpul. Hukumnya akan tajam ke bawah melukai rakyatnya, namun tumpul ke atas untuk menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh kroni-kroninya. Ibadah ritual dan ibadah sosial yang dibalut kejujuran dan keadilan merupakan karakter yang wajib dimiliki setiap pemimpin. Tak berdusta kepada rakyatnya, tak memutar fakta, dan tak menjual janji lalu mengingkarinya tanpa peduli. Seorang pemimpin tanpa kejujuran adalah seperti pisau tanpa gagang, matanya tajam tapi menyakiti semua yang menggenggam dan menyentuhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nasihat untuk para tokoh agama, para pendidik umat, para guru, para dosen, wahai para ulama dan dai. Ibrahim tidak hanya dikenal karena imannya, tapi juga karena kejujuran dalam berdakwah, keberanian dalam menyampaikan kebenaran apa adanya, meski harus dibakar oleh api Namrud. Dakwah bukan untuk menunjukkan tajamnya lidah, mentahdir siapapun yang berbeda dengan kita dalam bermazhab, melainkan jernih mata hati memahami perbedaan mazhab
adalah sebagai bentuk rahmat Allah bagi manusia. Jangan jadikan perbedaan sebagai belati yang ketajamannya memotong dan mencari-cari ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Ingatlah bahwa sebagaimana Ibrahim yang diuji, maka para pendakwah, para ulama, para kiai, para guru, para dosen hari ini juga akan diuji oleh Allah. Diuji dengan popularitas yang menggoda, diuji dengan pujian yang memabukkan, diuji dengan kemarahan terhadap sesama ustaz yang tak sejalan. Namun lihatlah Ibrahim bagaimana beliau menasihati dan berdakwah bukan dengan kemarahan, tapi dengan kelembutan. Beliau tidak memaksakan kebenaran, tapi menanamkan keyakinan. Tidak berdakwah dengan kebencian, tapi dengan cahaya wahyu dan cinta pada manusia. Maka jangan jadikan agama sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekayaan dunia. Jangan gunakan mimbar untuk membenarkan yang salah atau membungkus dusta dengan jubah retorika belaka. Kembalilah pada keteladanan Ibrahim yang menyeru kepada tauhid meskipun sendirian. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim dalam kesendiriannya itu ibarat satu umat yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, suci hatinya dan tidak tergolong sebagai orang-orang yang musyrik, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memilihnya di atas jalan hidayah dan di jalan yang lurus istiqamah. Sungguh peran para tokoh pendidik umat, para ulama dan ustaz, para guru dan dosen sangatlah mulia dan sangat menentukan keadaan umat dan bangsanya. Simaklah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali berikut ini. Fasadul ra'aya bi fasadil muluk wa fasadul muluki bi fasadil ulama wa fasadul ulama bi istilahi hukmil mali wal jah wa man istawla alaihi hukmun wa lam yaqdir ala al-hisb ala al-arazil fa kayfa ala al-muluk wal akabir wallahu al-musta'an ala kulli hal. Maka ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, bahwa rusaknya rakyat adalah cerminan dari rusaknya para pemimpin-pemimpin mereka. Dan pemimpin itu kerusakannya bersumber dari para ulama yang kehilangan arah. Adapun ulama tatkala hatinya telah ditawan oleh cinta dunia, oleh harta dan kedudukan yang semu, mereka pun kehilangan nyali untuk menegakkan kebenaran, tak sanggup menegur kaum rendahan, apalagi para raja dan pembesar bangsa. Lalu bagaimana kebaikan akan tumbuh di tengah umat jika penjaga cahaya telah padam dan pelita ilmu telah redup? Sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan dalam setiap keadaan. Maka wahai para ulama, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan tunaikan amanat dakwah ini dengan jujur dan benar. Nasihat untuk kepala keluarga, ayah bunda, wahai para ayah dan suami, jangan jadikan tanganmu hanya alat yang digunakan mencari nafkah. Jangan pikiranmu hanya dipenuhi oleh harapan dunia, lalu engkau lalai memperhatikan pendidikan agama dan pelaksanaan ibadah istri serta putra-putrimu di rumah. Tapi jadikan hatimu pelita bagi rumah tangga. Lihatlah Ibrahim yang membimbing keluarganya, istri dan putra semata wayangnya Ismail. Beliau tidak hanya sekedar memenuhi nafkah mereka saja, bukan hanya serumah dan seatap dengan anggota keluarga belaka, akan tetapi beliau selalu mendoakan dan membimbing mereka dan memberikan keteladanan dalam ibadah, dakwah dan perjuangan. Lihatlah ketika Ibrahim menasihati dengan lembut ayahnya, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a, ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lir-rahmani 'asiyya." Wahai ayahku yang tersayang, kata Ibrahim, janganlah engkau menyembah syaitan, karena sungguh syaitan itu adalah makhluk yang bermaksiat kepada Allah. Perhatikanlah apa yang diwasiatkan oleh Ibrahim kepada putranya. Wa wassa Ibrahim bani wa Ya'qub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim berwasiat kepada putranya, demikian pula Nabi Ya'qub, wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama, maka jadilah engkau orang yang beragama yang baik, dan janganlah engkau mati kecuali berada dalam keadaan muslim. Keteguhan dalam iman, ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih, dia tidak bergerak sendiri,
namun dia berdialog dengan putranya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahka fanzur madza tara. Wahai putraku, aku telah bermimpi melihat aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail alaihissalam rela, ikhlas dan tulus menerima perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun nyawa menjadi taruhannya. Maka wahai para ayah bunda, didik anak-anakmu dengan keyakinan bukan hanya nasihat, karena keluarga yang kuat lahir dari bapak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk para ibu, wahai para ibu, jadilah seperti Hajar yang ketika ditinggalkan oleh suaminya di padang tandus gersang lagi sunyi, tidak ada pertumbuhan, tak ada pula sumber air. Ibrahim meninggalkannya untuk sebuah misi suci dari langit, mengemban amanah dakwah, menyebarkan tauhid dan peribadatan hanya kepada Allah. Ibrahim kala itu hanya menitipkan bekal sederhana untuk dapat bertahan hidup, berupa sekantong kurma dan setirbang air. Sarah sang istri dan ibu yang jiwanya telah dipenuhi cahaya iman dan tawakal kepada Allah hasil pendidikan suaminya dan tarbiyah daripada Ibrahim, tidak bersungut-sungut marah, tidak mengeluh, tidak kecewa, tapi ia pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya berkata kepada Ibrahim suaminya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu seperti ini? Maka Ibrahim alaihissalam menjawab singkat, na'am, tanpa menoleh sedikit pun kepada istrinya. Maka sontak istrinya berkata, idzan la yudayyi'una Allah, raditu billah. Kalau demikian adanya, Allah tidak akan mungkin menyanyiakan kami, dan aku telah rida dan rela kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah dunia yang memamerkan gaya hidup, Hajar memiliki kesabaran dan keteguhan hati hingga air Zam-Zam pun menyembur untuk anaknya. Wahai ibu, wahai bunda, engkau bukan sekedar pengurus rumah, tapi pembentuk generasi masa depan. Jangan didik anakmu untuk sekedar sukses di dunia, tapi ajarkan mereka bahwa ridha Allah lebih tinggi dari segalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha bukan hanya peristiwa penyembelihan, tetapi sebuah kisah besar tentang pendidikan jiwa untuk keluarga. Ibrahim tak hanya dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, tapi juga Abu Tarbiyah, bapak dalam seni mendidik dengan mata hati yang jernih dan ketajaman nurani yang tak terkoyahkan. Saat pisau nyaris menyentuh leher Ismail, bukan darah yang pertama kali Allah perhitungkan, tetapi nilai-nilai tauhid dan akhlak luhur yang mulia yang telah ditanamkan seorang ayah dan diterima dengan ikhlas oleh sang putra. Salah satu pilar pendidikan yang pertama kali dibangun oleh Ibrahim kepada anaknya adalah penguatan akidah tauhid dengan bahasa yang santun namun penuh logika. Idz qala li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali Allah yang telah menciptakanku, maka sesungguhnya dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ibrahim bukan hanya memproklamirkan tauhid, tapi memperjuangkannya sejak dalam rumah, yang mulai dari ayahnya sendiri dan lingkungan keluarga terdekatnya. Maka ayah dan ibu hari ini pun wajib memulai pendidikan akidah dari dalam rumah, bukan menunggu sekolah atau lingkungan. Tauhid bukan hanya pelajaran, tapi nafas kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang. Anak yang tumbuh dengan tauhid akan kuat meski dunia porak-poranda. Ayah bunda seharusnya selalu mendoakan dan menyusun visi besar bagi anak-anak mereka di masa yang akan datang. Ibrahim tidak hanya berdoa agar anaknya sukses di dunia belaka, tetapi agar menjadi anak yang soleh, taat menjalankan ibadah, sehingga dapat membawa keberkahan bagi umat dan bangsa. Allah berfirman, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan juga anak cucuku, ya Rabb, terimalah doaku. Ibrahim mengajarkan bahwa pendidikan tak lengkap tanpa doa. Ia menyusun visi generasi jauh melintasi kesuksesan di dunia, bukan hanya memikirkan nasib hari ini, tapi juga merencanakan nasib mulia di akhirat nanti. Yang mendidik bukan untuk menyenangkan dunia, tetapi menyiapkan anaknya sebagai penegak sholat, penjaga agama dan penerus perjuangan dakwah. Anak yang tidak kita doakan adalah anak yang kita lepaskan ke dalam gelombang dunia tanpa pelampung kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Nasihat untuk pemuda dan pemudi. Wahai para pemuda dan pemudi, jangan jadikan masa mudamu sekedar lahan hiburan dan eksistensi palsu dan semu. Lihatlah Ismail yang saat masih remaja berkata, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minal sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Itulah pemuda sejati yang berani menghadapi pedang ketaatan, bukan sekedar menari di panggung media sosial. Bangkitlah wahai para pemuda, jadilah seperti Ibrahim dan Ismail di masa ini, lembut pada orang tua tapi tangguh di jalan Allah, taat beribadah kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayhi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Idul Adha bukan hanya hari penyembelihan hewan, tapi menyembelih segala bentuk kemunafikan, kebohongan dan ego yang menumpuk di dalam hati. Mari jadikan momentum ini untuk kembali kepada ketulusan Ibrahim, kesabaran Hajar dan keteguhan Ismail. Karena di tengah zaman yang penuh kepalsuan, kita butuh mata hati yang jernih, bukan sekedar mata pisau yang tajam. Marilah di penghujung khutbah kedua ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa tulus kita. Allahumma ja'alna minal mudahhin bil ikhlas wa la taj'alna minal mudahinin bil nifaq. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang berkurban dengan keikhlasan, dan jangan jadikan hamba-hamba yang pamer dengan kurbannya. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ali bi fadlika rayatal haqqi wad din waj'al baladana hadha wa sa'ira biladil muslimin aminan mutma'inna. Ya Allah, tolonglah agama Islam dan seluruh kaum muslimin, tinggikanlah bendera-bendera kebenaran dan agama ini. Ya Allah, jadikanlah kampung kami, kota kami, negeri dan negara kami, dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin menjadi negeri yang aman, tentram dan sentosa. Ya Allah, berikanlah karunia kepada pemimpin-pemimpin kami, berikanlah keteguhan dan kesabaran kepada pejabat-pejabat kami, lindungi mereka ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmat-Mu untuk mereka, jagalah keluarganya dan limpahkan kebaikan dimanapun mereka berada. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barakallahu fikum, dan izinkan kami ma'asyiral muslimin mewakili Sivitas Akademika Stima Makassar dan Darul Quran Mafaza menyampaikan salam hormat dan salam Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.